Apa alasan Xiaomi untuk merubah monitor yang di China sana namanya Redmi 1A jadi Xiaomi 1C yang dijual resmi di Indonesia? Apakah Xiaomi ngerasa sub-brand Redmi-nya kurang menarik ya oleh masyarakat atau apa? Gua nggak ngerti sih. Padahal penamaan Xiaomi China sana udah sangat make sense. Redmi 1A kakinya agak cungkring, tipis, kecil gitu. Dan ketika lu mau bayar lebih dari harga Redmi 1A, lu dapetin Xiaomi 1A untuk kaki yang sangat premium di sini. Yang kembali lagi, gua nggak ngerti sama Xiaomi Indonesia nggak mau masukin tipe yang akan kita review hari ini. Karena jelas ini jauh lebih keker dan premium. Lu mau lihat dari sisi manapun, kakinya mengkilap, desainnya bagus banget dengan bahan yang tebal dan punya stand yang dipoles dengan sangat rapih, bahkan sampai ke keseluruhan bagian. Efeknya punya kualitas yang bagus di stand dan kakinya, ya lu lihat sendiri. Pas gue mainin tiltnya itu super mulus dan nggak ada efek-efek standnya mau ngangkat sedikit pun yang sering lu lihat di monitor yang stand atau kakinya itu full plastik semua di segmen ini. Ditambah bodinya di sini super clean dengan logo Mi yang mewah dan jelas ini sangat luar biasa clean kalau dilihat dari depan dibanding kaki dan stand yang tipis banget di Redmi 1A yang diresmiin sama Xiaomi Indonesia. Dan yang gue bener-bener suka sama Xiaomi, yang kalau gue nggak salah inget, Xiaomi brand satu-satunya yang nggak mau maksa logonya ditaruh di depan monitornya, yang ngebuat pengalaman lu beda dari monitor kebanyakan. Dan lagi dengan kayak gitu, Xiaomi nggak berusaha maksa lu untuk promosiin brandnya. Bayangin lu punya setup full black dengan RGB light di mana-mana. Lu taruh fotonya di sosmed, jadi clean banget kan, karena nggak ada logo monitor di depan yang nongol. Bagian portnya juga unik karena ditaruh di stand dan di posisinya di bagian bawah banget. Yang kalau lu colok semuanya itu dari bagian depan sama sekali nggak ada kelihatan kabel apapun. Di sisi lain lu harus terima kalau monitor ini cuma ada satu port display doang dibanding banyak brand yang kasih dua port di segmen yang sama. Dan nggak adanya VESA ngebuat monitor ini nggak bisa pakai bracket umum. Dan kalau lu mau maksa bisa sebenarnya pakai bracket jepit gitu. Gua ada lihat Oximus harga extensionnya di 99.000, tapi ya agak nyebelin sih, kakinya yang gendut itu jadi kayak gelantungan gitu. Dan monitor ini speknya entry level banget, 24 inch IPS panel 75 Hz. Dan Xiaomi nggak ngomong apapun tentang hasil warna yang dikeluarin monitor ya, jadi kita langsung tes aja. sRGB-nya udah 99% dengan P3 yang cukup luas ya untuk entry level di 79%. Rec 2020 bisa cakup di 56%. Secara gamut monitor ini sih bukan yang spesial-spesial banget, posisinya cukup di tengah-tengah aja. Treatment Xiaomi ke monitornya nggak rapi banget sih. CCT-nya di 7100, warna putih agak kebiruan keluarnya dan gamanya udah di 2,3 lebih. Jadi ya delta E-nya sampai 10. Treatmentnya Xiaomi di sini sih kelihatan nggak rapi kalau kita bandingin banyak monitor sekelas ya. Paling rapi di sini sebenarnya U24 22H, cuma dengan harganya 4 jutaan, gue nggak bisa bilang Dell itu satu segmen dengan Xiaomi ini. Tetap Philips paling rapi treatment. Saturasi warna sRGB cukup aja di 7 dengan akurasi warna sRGB di 9. Di color space sRGB sih Xiaomi bukan apa-apa. Kalau ngelihat banyak monitor yang lebih akurat dari Xiaomi ini dan masih dipimpin sama Lenovo L24i30. Kalau kita lihat P3-nya, saturasinya sih nggak bisa diandelin karena bisa tembus sampai 18 delta E. Tentu akurasi warna P3 juga nggak jelas, sampai 21 delta E. Dan ketika kita bandingin dengan yang lain, Xiaomi punya posisi ketiga dari bawah. Tetap L24i30 yang paling akurat di segmen ini. Xiaomi nggak kasih kita preset apapun di OSD-nya, yang gue apresiasi. Karena nggak berusaha jualan gimmick di monitor entry kayak gini. Jadi langsung aja kita kalibrasi. Ini settingan terbaik yang bisa lo ikutin dan targetnya ke 200 nit. Kita bisa bikin CCT-nya jadi 6600, putih yang keluar lebih natural, tapi tetap aja gamanya masih 2,3. Jadi ya delta E-nya di 8. Saturasi warna bisa lebih akurat di 6 delta E dan akurasi warna jadi lebih akurat di 7 delta E. Kita full kalibrasi dengan Kalman, akurasi putih tentu jadi sempurna dengan delta E4 sangat akurat kalau kayak gini. Saturasi warna jauh lebih akurat di 3 dan akurasi warnanya jadi sangat akurat di 4 delta E. Secara kontras, Xiaomi udah kasih kita panel yang amazing untuk sebuah panel IPS 1137:1. Dan brightness-nya pun gua nggak sangka sih untuk monitor entry level 330 nits lebih. Dari hasil pengetesan semua itu kelihatan Xiaomi lebih fokus ke casual user yang kadang nggak peduli sama kualitas panel tapi lebih pengen punya monitor super clean dan punya build quality yang mewah plus ini penting nih, budgetnya tipis karena harganya di China sana sangat nggak masuk akal. Per video ini dibuat di China, monitor ini dijual sekitar 1,8 juta dengan rate dari Google 2260. Tentu harga ini super gila kalau kita lihat list 24 inch di pasaran Indonesia. 1,9 juta aja di Indonesia cuma dapetin panel VA kayak ThinkVision S24.
Jauh banget sih harganya. Dan buat kalian semua yang tanya terus kapan monitor turun harga, sebenarnya kalau lihat hari-hari ini monitor udah mulai turun harga, tapi dikit-dikit. Karena kalau dari pabrik udah turun harga di China sana, pasti difokusin dulu untuk penuhin market lokal China. 1,4 miliar orang total di China sana, men. Market yang udah gede banget dan pasti jadi prioritas semua pabrik brand gitu. Dipenuhin duluan, baru berikutnya Indonesia. Dan prediksi gue sebenarnya kita baru bisa kerasa harganya turun banyak di Q2 2022. Soalnya semua udah mendukung prediksi gue sih. Huawei 24 inch udah banting di 1,8 juta. AOC sih jangan tanya ya, 27 inch 27B2H-nya udah di 2,1 juta. Itu terlalu gila sih persaingan di sana. Kapan ya Indonesia bisa bersaing seketat di China sana? Mereka perang udah kayak perang di dunia smartphone. Terlalu gila bro. Dan untuk Xiaomi, nice job banget untuk kasih monitor yang tujuannya untuk sikat pasar secara agresif dari harga. Desain dan build quality-nya nggak masuk akal. Belum lagi di China, garansi monitor Xiaomi udah 3 tahun full. Di Indonesia, Xiaomi kelihatannya udah mulai mau tobat dengan kasih kita garansi penuh 3 tahun. Dan gue juga udah tanya di diskusi dan dijawab juga sama official store-nya. Kalau semuanya di cover sampai 3 tahun full. Akhirnya, ada sedikit titik cerah dari Xiaomi Indonesia. Di akhir gue cuma mau ngomong, Xiaomi Indonesia boleh nggak peduli monitor-monitor bagus kayak gini. Tapi udah jadi tugas gue untuk nunjukin ke kalian semua seberapa Xiaomi Global udah sangat siap berperang, bukan hanya siap sih, udah membantai di pasar monitor. Gue Alun dari GTD, sampai jumpa dan tetap pecah.